kita ini punya kecerdasan yang Tuhan berikan, betul ya. Dan manusia itu punya sesuatu yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya, yaitu kita diberikan otak, betul kan, Coach ya? Betul. Kalau Pak Erik tanya kepada kakak-kakak semuanya, otak manusia ada berapa? Ada yang bisa jawab? Ketik di chat juga nggak apa-apa. Ketik di chat boleh. Ya, ketik di chat boleh, atau Mas Fitra mau jawab, boleh. Mas Bagus, Mas Wibi, Mas Wibo, boleh. Mas Surya, atau Kak Tiara dari ilmu komunikasi. Ada 2, ada 1 ya, masing-masing. Jawabannya beda kan? Ya, ada 3 bahkan, luar biasa. Ya. Jadi kira-kira menurut kru, ini ada kru kita banyak di sini, ada Mas Ilham, Mas Wisnu, ada Mas Danda. Berapa? Otak manusia ada berapa? Jawab. Ada berapa? Ada 3, ada 1, ada 2. Nah, kalau yang bilang 2, berarti 1 di sini, 1 di dengkul. Ya, itu kalau jawab 2. Kalau jawab 3, berarti yang 1 di tempat yang lain. Jadi sebenarnya 1, ya 1. Cuman memang karena bekerjanya di dalam otak itu adalah pikiran, sehingga banyak orang yang bagi otak kiri, otak kanan, otak tengah, otak bawah. Kadang-kadang jadinya bisa dibagi 2, bagi 3, ada yang bagi 4. Tapi pada intinya gini, Coach Rona, jadi manusia itu kan dianugerahi itu. Nah, pertanyaannya adalah, itu sudah dimaksimalkan belum? Persoalan itu selalu ada dalam diri manusia. Siapapun dia, kalau dia ada masalah, berarti dia manusia. Udah jelas itu. Kalau ada masalah. Kalau masalah operator kita, ya masalah pasangan. Masalah mereka pasangan. Kalau masalah Coach Rona, hanya time management, bagi waktu. Karena dia sibuk sekali, banyak order, bingung. Kalau masalah Mas Joko, dia tidak punya masalah karena hidupnya nyaman dan tentram, itu beda ya. Santuy, hidupnya nyaman. Apa contoh-contoh orang hidupnya nyaman? Ya Zoom, dia masih bisa tidur gitu loh. Jadi ikut Zoom dia masih bisa tidur. Itu berarti dia tidak punya masalah dalam hidup. Coba kita lihat burung ya. Iya. Nah, burung itu kalau mau terbang, dia harus mengalahkan apa? Udara kan? Udara. Tapi gara-gara udara itulah burung itu terbang. Jadi tantangannya dia itu adalah udara, dan udara itulah yang bikin dia hebat gitu loh. Kura-kura. Kalau dia mau berenang, apa tantangan dia? Arus, kemudian ombak. Tapi gara-gara arus air laut itulah, ombak itulah bikin dia jadi survive. Usianya bisa bertahan puluhan tahun. Ya. Nah, manusia apa yang bikin dia kuat? Ya masalah dalam hidupnya. Nggak bisa bayar SPP, kemudian punya rasa cinta tapi ditolak. Ya kan? Ya, disenangi orang tapi ditolak gitu loh. Makanya pesan buat adik-adik yang wanita, coba tadi saya lihat ada beberapa teman-teman yang wanita, ada Aprilia. Ada Aprilia, ini Aprilia dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Assalamualaikum Aprilia, apa kabar? Pojok kiri bawah. Kiri bawah. Ya. Aprilia, apa kabar? Ada satu lagi Tiara, Ilmu Komunikasi, coba di unmute juga biar bisa ngobrol. Assalamualaikum Aprilia. Di mana di Aprilia? Dari Palembang. Oh, dari Palembang. Baik, ini di rumah? Iya, Pak. Baik, ya terima kasih. Aprilia sudah punya kekasih? Belum. Ya, bagus. Jangan punya pacar dulu ya. Kasih kesempatan dulu buat Mas Oka, Mas Ilham, Mas Joko, Mas Alfitra, ya, Mas Bagus, Mas Rahmat untuk deketin Anda. Walaupun nanti akhirnya Anda tolak semua. Tidak apa-apa. Pokoknya Anda jangan punya dulu. Ya. Ada mahasiswa saya, dia punya filosofi hidup bagus. Ya. Kalau saya, Pak, nyari pacar itu jangan yang single. Kenapa? Susah, Pak, karena saingannya banyak. Jadi lebih bagus cari wanita itu yang sudah punya pacar. Waduh. Kenapa? Karena saingannya cuma satu, yaitu pacarnya itu. Anda menang nggak? Ya saya kalah, Pak, karena saya nggak bisa apa-apa. Tapi nggak apa-apa, paling nggak itu masuk. Kak Aprilia, boleh Pak Erik tanya, coba sebutkan 3 keinginan besar Anda dalam hidup. Sukses. 1. Terus apa ya? 3. 3 keinginan. Ya, 3 keinginan, kebutuhan Anda dalam hidup supaya sukses itu apa? Apa aja? Misalnya tadi sukses. 2 apa lagi? Banyak uang. Banyak uang. Banyak uang. Terus? Terus
Bisa bahagiain orang tua. Sukses, punya banyak uang, dan membahagiakan orang tua. Niatnya mulia sekali. Boleh kasih reaction dulu sama Kak Aprilia. Oke. Amin. Ini Kak Aprilia, di Zoom ini banyak orang-orang yang doanya itu terkabulkan. Amin. Ya, karena di antara di Zoom ini kan banyak para pencari ilmu. Ya. Fisabilillah kan. Ya. Terus banyak orang-orang teraniaya juga di sini. Jadi doanya mudah dikabulkan. Teraniaya itu nggak dianggap gitu loh ya. Nah itu kan doanya mudah dikabulkan. Nah Kak Aprilia, boleh tahu apa alasan kakak 3 itu yang menurut kakak harus kakak wujudkan dalam hidup? Apa Kak Aprilia? Alasannya supaya tidak dipandang rendah sama orang atau bisa. Jadi selama ini kakak itu dipandang rendah sama orang. Siapa yang memandang kakak rendah seperti itu, siapa Kak? Ya namanya manusia pasti ada lah Pak. Tapi ada? Ada. Saran Pak Erik 1. Kalau kita nggak bisa bersaing dengan harta, kita nggak bisa bersaing dengan wajah, maka bersainglah dengan karya. Kakak akan menang. Banyak orang-orang hebat karena mereka bersaing dengan karya. Saya ngutip kata-kata Prof. Suyanto. Seorang filosof mengatakan, kamu bukan anak ulama ternama, kamu bukan kaya, kamu bukan orang yang tampan. Gimana cara kamu? Gampang. 1, menulislah. Ya kamu nulis di blog, kamu bikin catatan. Banyak dari mereka orang-orang biasa. Punya potensi bagus ya. Saran Pak Erik, kalau kamu pingin kuat, milih suaminya harus yang bagus. Bagusnya? Laki-laki itu harus cerdas. Harus cerdas. Cari laki-laki itu yang cerdas. Itu aja. Ya. Kalau cerdas, berarti dia ganteng. Loh, kenapa laki-laki itu harus cerdas? Loh, karena salah satu sifat wanita itu adalah pingin dimengerti tanpa harus memberitahu. Ini yang sulit. Pinginnya dimengerti tapi tidak ngomong. Loh, padahal sebagian laki-laki dikasih tahu aja tidak ngerti. Apalagi nggak dikasih tahu. Ya kayak Oka, ya. Kayak Joko, kayak Ilham. Ya udah diomongin berkali-kali ora paham-paham. Maka cari yang cerdas pokoknya. Kak Aprilia, tantangan closing sebelum kakak close. Dari 3 itu memilih hanya 1. Kakak pilih yang mana? Kesuksesan kakak yang paling prioritas. Membahagiakan orang tua. Bahagialah para laki-laki yang suatu saat nanti bisa mendampingi Kak Aprilia dalam hidup. Karena niat baiknya adalah membahagiakan kedua orang tuanya. Sukses selalu buat Kak Aprilia di ilmu pemerintahan, sukses karir, sukses bisnis, dan bisa memberi manfaat untuk banyak orang, khususnya keluarga Anda. Tepuk tangan dulu dong. Makasih Kak Aprilia ya. Sukses selalu. Oke, yang kedua kita ngobrol ke Tiara. Coba ada Kak Tiara tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya, apa kabar Kak Tiara? Alhamdulillah baik Pak. Bapak Oke. Alhamdulillah saya baik, sehat selalu. Mbak Kak Tiara Rona di mana posisinya? Di mana ini? Di mana? Di Belitung, Pak. Oh, sorry, agak unstable. Di mana? Di mana Kak? Belitung. Oh, Belitung. Ya, negeri Laskar Pelangi. Wah. Memilih ilmu komunikasi berarti kakak punya cita-cita menjadi seorang presenter, broadcaster, menjadi seorang sineas, film, artis, menjadi marketing communication, dan menjadi seorang visual designer. Nah, mana yang paling kuat menurut seorang Tiara? Yang menurut paling kuat, saya tuh mau jadi public relation, Pak. Oke, modalnya sudah dapat, bagus. Sip. Menjadi seorang public relation itu menurut Kak Tiara apa yang harus disiapkan? Kakak sudah punya pengalaman sebelumnya di SMA, di sekolah dulu? Tidak terlalu punya. Oke. Ya. Kenapa Kak pinginnya itu Kak? Itu dorongan dari kakak sendiri atau pesanan atau siapa atau dari mana? Sampai sekarang kayak ngerasa itu tuh passion gitu Pak. Mau belajar public speaking. Ya. Nanti kakak kalau ke Jogja tinggal daftar jadi asistennya Coach Rona. Ya, supaya saya catat namanya supaya bersemangat. Pas ya. Dapat. Jadi belajar itu
dimanfaatkan waktunya untuk sesuatu yang kuat ya. Iya. Apa cita-cita terbesar Kak Tiara? Menjadi orang yang bermanfaat bagi orang sekitar. Oke. Pokoknya dihargai lah, Pak. Baik. Kak Tiara, Pak Erik agak langsung to the point. Yang suka sama kakak kan banyak. Jadi menurut kakak laki-laki yang terbaik yang akan dijadikan sebagai pasangan dalam hidup itu yang seperti apa? Ini tujuannya supaya Mas Oka, Mas Joko ya. Sumun lagi. Kemudian Mas Wibi, Mas Bagus, ya Mas Alfitra, Mas Tauhid, Yusuf ya. Itu biar semangat gitu. Semangat. Gimana Kak Tiara? Laki-laki terbaik yang mendampingi wanita dalam hidup itu yang seperti apa? Pandangan seorang Tiara. Yang pertama pokoknya tuh nggak malas, Pak. Oh, nggak malas. Nggak malas, harus rajin ya. Gercep ya. Berarti yang tidur di Zoom ini tadi nggak masuk kategori kakak ya berarti Joko, ya? si Joko. Nggak masuk. Baik. Yang kedua. Masuk. Yang kedua. Yang kedua mungkin yang sayang lah Pak, yang pastinya. Yang sayang. Kalau orang sayang itu kan diucapin banyak ya. Iya. Aku cinta padamu, aku sayang padamu. Tapi bukti rasa sayang itu apa Kak Tiara? Wujudnya apa? Misalnya kalau aku bersalah gitu, dia bukan marahin aku, tapi kayak, oh harusnya gini gitu. Oh kayak ngebimbing gitu ya, mengcoaching gitu ya. Terus yang ketiga, ilmu wawasannya tuh luas yang pasti Pak. Wah. Wawasannya luas. Kenapa laki-laki itu harus punya wawasan luas Kak? Ya perlu aja, soalnya kan banyak manfaatnya juga kan. Iya. Nggak lucu ya diajak ngomong. Nanti kalau apa ya? Bisa diulangi nggak Pak? Nggak keren. Iya. Nanti kalau misalnya aku lagi bahas ini tuh nggak nyambung gitu. Oh, nggak nyambung. Baik. Terus ada lagi Kak Tiara? Udah sih Pak. Baik. Dan belum kepikiran juga yang kesana-kesana. Baik, bagus Kak. Oh, Fokus pada karir. Fokus pada karir. Ingat ya, bagi yang Anda dalam perkuliahan itu hanya satu pilihannya. Anda mau jadikan dia pacar atau menjadikan dia istri. Itu beda. Misalnya gini. Misalnya Mas Oka ya. Mas Oka senang sama Tiara. Kemudian kok Pak Erik nggak pilih Irvi atau Joko gitu ya. Yang kelihatan aja lah nih pas Oka. Oka senang sama Tiara. Nah, Tiara sudah punya kekasih misalnya gitu. Waduh. Nah, niat Anda cuma satu. Anda mau jadikan Tiara ini pacar atau istri? Beda loh. Beda. Lain. Kalau pacar, ya udah. Nggak ada jaminan orang pacaran lama itu. Jadi pacar itu ya paling lama kelamaan Anda pacaran, Anda jadi driver online gitu aja. Iya, nganterin kemana-mana. Nganterin mana-mana, dimarahin kemana-mana, nggak apa-apa. Jadi misalnya saya melihat Tiara ini bagus ya, tapi saya punya cita-cita Tiara ini akan jadi istri saya, bukan jadi pacar saya. Nggak apa-apa, biarkan Tiara dengan yang lain, ada yang mendampingi dia, ada yang ngantar dia tiap hari, ada yang memperhatikan dia ketika sakit. Anda kan niatnya bukan itu. Nah, begitu Anda sudah selesai kuliah, baru Anda masuk. Oke. Dan banyak kejadian yang kayak gitu. Justru yang terakhir terbaik yang mendapatkan. Justru yang terbaik itu adalah orang yang sabar tadi itu. Karena proses pencarian kan butuh jadi itu kelihatan orang itu jadi kuat apa tidak. Karena laki-laki yang kuat itu bukan orang yang kuat berantem, wanita yang kuat itu bukan orang yang kuat berantem buat marah-marah, tapi dia yang kuat menguasai emosionalnya. Betul nggak Tiara? Iya, benar Pak. Tiara aja udah bilang gitu kok. Berarti teori ini benar gitu aja. Oka langsung senyum Pak. Iya gitu. Nah mudah-mudahan Kak Tiara sukses terus nanti, dan teman-teman sekalian yang punya potensi mau public speaker kayak Kak Afi, Kak Aprilia, Kak Tamara, Kak Salma, ya. Kemudian Kak Oka gimana Pak? Nggak usah, dia difokus di teknologi informasi aja, animasi game aja dia ya. Jadi nanti belajar sama Coach Rona. Jadi closing dari Pak Erik karena sudah zuhur, udah masuk waktu zuhur. Seorang pebisnis hebat namanya Walter Elias Disney. Kita kenal akrab Disney. Ketika dia jalan-jalan di satu taman umum ngajak anak-anaknya sedang main, kemudian nanti tempat ini akan menjadi tempat di mana anak-anak di seluruh dunia itu bisa ketemu dengan tokoh kartunnya. Nah, si Walter Elias Disney ini memvisualisasikan, dia konsentrasi memvisualisasikan, dia bayangin ini nanti tempat akan jadi hebat.
dan akan dia beri namanya Disneyland. Ternyata impian dia itu apa yang terjadi? Terjadi. Sekarang tempat itu namanya Disneyland. Apa pembelajaran dari Walt Disney? Dia mengatakan kita ini punya tantangan dalam hidup dan itu wajar. Kita punya kesusahan. Harusnya kita bersyukur. Kenapa? Karena kalau kita dikasih tantangan, kita dikasih cobaan, itu seperti kayak per gitu loh. Tahu per ya? Per itu kalau kita tekan, kita semakin tekan, pernya kan akan semakin nyusut. Nah, pertanyaan saya adalah, yang nekan itu kuat berapa lama sih nekannya? Kalau yang nekan tadi nggak kuat, dia lepas, apa yang terjadi sama per tadi? Dia akan melambung lebih tinggi. Yeah. Jadi orang yang justru banyak ditolak, nggak dianggap, kemudian mungkin dalam tanda petik dibully, dengan story, disindir macam-macam, nggak usah, sabar aja. Itu memang cara Anda untuk bisa kuat. Kecuali kalau Anda memang sudah punya keuangan yang bagus dan lain-lain. Dan itu rata-rata orangnya tangguh. Ketika dia mimpin, dia jadi orang yang tangguh. Kenapa itu bisa kita lewati? Karena kita punya harapan. Harapan untuk jadi lebih baik. Dan satu lagi, itu akan semakin kuat ketika Anda berniat membahagiakan orang-orang yang dekat dengan Anda, orang tua Anda, dan berterima kasih kepada mereka. Terima kasih semuanya. Jadi kali ini sesi kuliah umum terasa begitu cepat ya. Tadi kita mulai dari jam 9, sekarang sudah 11:30, nggak kerasa. Kita sudah sharing-sharing dengan dua pembicara kita yang luar biasa, ada Profesor Suyanto dan juga Bapak Erik Hadi Saputra ya. Kalau mau subscribe YouTube-nya Pak Erik di Erik Hadi Saputra. Di situ banyak banget kisah motivasi yang mungkin teman-teman di sini masih pada galau-galau ya. Atau Kak Oka pengen lebih semangat kuliahnya, bisa subscribe Bapak Erik Hadi Saputra. Oke?